Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak macam pupuk organik baik pupuk organik cair, POC, ataupun pupuk organik padat, POP, seperti kompos ataupun granul. Lalu, manakah yang terbagus? Tentu semuanya bagus, tergantung mana yang mudah dibuat, didapat dan mudah digunakan. Ada satu lagi pupuk organik yang berjenis jamur, yaitu kita sering menyebutnya jakaba. Lalu, apa itu jakaba? Bagaimana cara membuatnya? Dan bagaimana cara menggunakannya? Benarkah jakaba bermanfaat untuk tanaman? Yuk, langsung saja bersama-sama kita bahas tentang jakaba ini. Mari kita simak sampai selesai, agar informasi yang kita dapat tidak sepotong-sepotong, dan silahkan kawan-kawan tambahkan sesuai pengalaman masing-masing. Jakaba atau jamur keberuntungan abadi, adalah tumbuhan mirip alga yang tumbuh di air yang bernutrisi dan bebas bahan kimia, bentuknya mirip koral karang, teksturnya renyah. Jakaba biasanya tumbuh di fermentasi POC, gedebok pisang yang sudah busuk bahkan di air pembuangan atau comberan yang tidak terkena deterjen atau bahan kimia. Kisah awal kemunculan nama jakaba ini yaitu, dikarenakan kawan-kawan pencinta organik yang menyimpan lama pupuk POC-nya, ada yang ditumbuhi jamur ini dan ada juga yang tidak. Oleh karena itu diberilah nama jamur keberuntungan. Selanjutnya, Abah Junaidi yang pertama bereksperimen melakukan uji coba sebagai pupuk untuk tanaman. Dikarenakan, jamur ini terus hidup dan berkembang biak, sehingga disebut pupuk abadi. Dan muncullah nama, jamur keberuntungan abadi yang disingkat, jakaba. Jamur jakaba menjadi salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Jamur jakaba umumnya digunakan dalam bentuk pupuk cair yang diaplikasikan ke bagian tanaman. Ciri-ciri jamur jakaba memiliki bentuk seperti koral karang yang bertekstur renyah. Jamur ini memiliki warna coklat dan kemerahan pada bagian atas dan berwarna kehijauan dan putih, serta bertekstur kenyal, tetapi mudah patah pada bagian bawah. Diklaim jamur ini cocok untuk semua jenis tanaman dan semua musim tanam, baik tanaman musiman, tanaman tahunan, sayuran, buah-buahan, palawija, bahkan tanaman hias. Menurut keterangan dari penggunanya, ada beberapa manfaat jamur jakaba untuk tanaman yang perlu diketahui, antara lain sebagai berikut. Mengatasi fusarium. Fusarium adalah penyakit yang diakibatkan oleh cendawan. Fusarium adalah salah satu genus cendawan berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah. Fusarium merupakan patogen pada tanaman yang dapat menyebabkan penyakit hawar, tanaman layu dan mati. Kita bisa mencegah risiko tanaman terkena penyakit hawar ini dengan memberi pupuk cair jamur jakaba. Memperpanjang umur tanaman. Ada tanaman yang setelah menghasilkan malah mati karena faktor asli tanaman tersebut. Diklaim dengan pemberian pupuk jakaba ini mampu memperpanjang usia tanaman. Mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil. Ketika menyemai biji atau benih tanaman, kerap kali kita menemukan tanaman yang lambat pertumbuhannya dibandingkan yang lainnya. Ada beberapa penyebab, seperti faktor genetik, percampuran media tanam yang tak merata, juga hama penyakit bawaan dari benih tanaman. Hal ini bisa diatasi dengan mengaplikasikan pupuk jakaba ini. Mengingat sangat bermanfaatnya pupuk jakaba ini, lalu bagaimana cara membuat jamur jakaba agar tidak gagal? Dan bagaimana cara cepat mengembangkan, juga dosis dan cara aplikasinya. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan Sudi kiranya untuk padamkan tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi berkah, amin. Kita lanjut pembahasannya. Cara membuat jamur jakaba ada bermacam-macam cara, diantaranya dengan langkah sebagai berikut. Cara pertama. Siapkan air cucian sebanyak 3 liter, gunakanlah air cucian beras yang masih pertama kali, mencucinya menggunakan air sumur jangan air pam. Tuangkan ke dalam wadah, tambahkan 1 genggam dedak lalu diaduk-aduk, kemudian tutup dengan kain, simpan di tempat teduh, tunggu 3 minggu, biasanya akan tumbuh jakaba. Cara kedua. Ambil 3 liter air cucian beras yang pertama, tuangkan dalam wadah.
lalu tambahkan 1 genggam akar bambu jangan dicuci. Tutup dengan kain, simpan di tempat teduh terhindar dari sinar matahari. Perlu diingat, jangan menutup rapat yang tidak ada udara, karena jakaba butuh udara untuk tumbuh. Cara ketiga. Cara ini jarang sekali gagal, dan yang sering saya gunakan. Siapkan 3 liter boleh lebih air cucian beras yang pertama, dan mencucinya jangan dengan air PAM. Tuangkan air cucian beras ke wadah, potong kecil-kecil sisa, atau kulit buah dan sisa sayuran, lalu masukkan juga ke wadah dan harus terendam semua. Bila air cucian beras hanya sedikit, boleh ditambah air. Tambahkan rumput-rumput di sekitar, beserta tanah yang menempel di akarnya, bisa tambahkan dedak dan bama pakan ayam 1 genggam. Langkah selanjutnya, tambahkan 1 genggam tanah humus dari bawah rumpun bambu atau dari hutan, layout mold, lalu aduk-aduk merata semua bahan. Kemudian taruh di tempat teduh, bisa di bawah pohon, lalu tutup agar tidak masuk air hujan, tutup tidak perlu rapat usahakan masih bisa ada udara. Cara ini seperti membuat POC atau jadam JLF. Dalam 3 minggu biasanya sudah muncul jamur jakaba. Untuk cara membuat pupuk jadam JLF bonus jakaba, klik link di atas, atau lihat linknya di deskripsi. Perlu diketahui, kualitas jakaba tergantung bahan yang digunakan, semakin lengkap bahan yang digunakan maka semakin bagus kualitas jakaba yang kita dapat. Dan air cucian beras, ACB, bisa kita ganti dengan tepung beras diberi air sumur, atau air perasan dari dedak bekatul. Karena kualitas jakaba berbeda-beda tergantung dari bahan, maka, untuk dosis aplikasi pun akan berbeda-beda, kita lihat perkembangan tanaman. Namun, untuk dosis standarnya dan cara aplikasinya sebagai berikut. Bagian yang dimanfaatkan dari jakaba ini adalah airnya dan juga jamurnya, namun terlebih dahulu dihaluskan dengan di blender bersama dengan air cucian beras. Cara aplikasinya adalah dengan melarutkannya dengan air. Adapun dosisnya adalah 400 ml jakaba yang sudah di blender tadi untuk setiap 10 liter air. Kocorkan ke tanaman 200 ml per tanaman. Atau ambil jamur jakaba sebanyak 800 gram lalu di blender kemudian dilarutkan dalam 20 liter air, lalu diaplikasikan ke tanaman. Karena berfungsi sebagai nutrisi, maka jakaba ini dapat digunakan secara bersamaan dengan POC atau bahan pupuk organik lain. Supaya jakaba yang kita punya tidak pernah kehabisan, maka kita harus terus memperbanyak atau mengembangkannya. Untuk cara memperbanyak atau mengembangkannya sangat mudah, karena kita sudah punya biang atau indukannya. Bisa dengan bahan seperti pembuatan yang dijelaskan di awal. Atau, dengan cara mudah yang sering saya gunakan, yaitu, 1 liter air kita beri 3 sendok tepung beras dan 1 sendok bama pakan ayam diaduk-aduk, lalu beri sejumput jakaba. Bisa juga bama pakan ayam diganti dengan toge, kejambah. Kemudian tutup dengan kain, letakkan di tempat teduh, dalam 2 minggu jakaba sudah tumbuh gondrong. Intinya, gunakan air larutannya yang kaya nutrisi, lakukan pengembangan ini terus-menerus, jangan sampai kehabisan, maka, kita akan punya jakaba selamanya. Karena itu dinamakan jakaba, jamur keberuntungan abadi. Untuk video lengkap cara pengembangan jakaba, linknya ada di deskripsi. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.